Gak usah lo mikirin hal-hal yang belum tentu itu Ya, belum tentu terjadi. Gue tuh pertama kali Qiyamul awalnya gue 11. 11. Awal 11. Berarti 8 sama 3 witir kan? Iya, 2222 gua. Oh, lu 222. Satu witir. Satu. Oke, terus Itu gua waktu itu lagi di musola, lagi di kelas SMA kelas 1 di kelas. Gua nemu bukunya udah gak disampul, bukunya udah tua, bukunya jelek. Gua baca, ada nih praktek sholat tahajud. Oh, ternyata gini cara sholat tahajud. Gua cobain lah. Itu cuman karena gue nemu buku, gue nggak tahu itu buku siapa. Ya kan, semoga yang nonton ini bisa ngasih tahu itu buku siapa. Ya kan, karena itu memang udah ada di kotak. Jadi di samping meja guru nih, ada kotak tuh. Oh, kotak lemari ya? Kotak lemari. Ya. Mana doang kotak doang tuh. Ya kan, itu isi buku-buku tuh. Nah, itu isi buku-buku. Kayak perpus ya? Kayak rak aja. Rak buku aja. Ya kan, buku. Nah, ada satu buku yang nggak disampul, udah jelek, lusuh. Lusuh kumuh tuh buku. Udah robek-robek gitu kan. Gua ambil. Baca. Karena menurut gua buku itu unik. Di antara buku yang masih bagus ada buku yang udah lusuh. Gua baca. Nah, itu karangan Imam Nawawi. Imam Nawawi. Gua baca, set. Oh, ternyata gini cara mulai. Oh, karena emang belum ada pengajaran dulu ya? Dulu ada, cuman menurut gua tuh beda konsep. Kuping aja. Oh, kuping aja. Ya kan, gak ada pemaksaan untuk yang mulai. Akhirnya gue nyoba. Nah, di rumah gue di SMP tuh? Itu di SMA kelas 1. SMA kelas 1. Tapi sebelumnya gue udah melakukan Qiyamul versinya 443. Oh, yang barengan? Yang enggak, sendiri. Oh, sendiri, lu melakukan sendiri? Jadi keluarga gue tuh gak puasa. Apa? Keluarga gue nih, keluarga bapak dan ibu gue tuh gak Senin Kamis. Gue orang pertama di keluarga gue yang Senin Kamis. Wow, keren. Bapak ibu gue nggak Qiyamul. Gue orang pertama di keluarga gue yang Qiyamul. Walaupun tidak Ramadan ya? Walaupun tidak Ramadan. Karena gue full day. Setiap hari gue Qiyamul. Jadi kalau kata orang, gue nggak dari pohonnya, ya kan? Bagi gue enggak. Gue membentuk pohon gue. Dengan usaha lu ya? Dengan usaha gue. Jadi gue udah mulai Qiyamul 443, 443, 443. Ya kan? Terus ada cara. Nah, tapi kan kalau ngaji kuping kan gue nggak pernah tahu ya bahwa perintahnya mana sih, hadisnya mana sih, buktinya apa sih dan sebagainya kan. Cuma kayak cara tahajud tuh gini. Dah, lakuin. Nah, gue tuh nggak masuk ke hati aja. Oh ya, lu butuh bukti ya? Butuh bukti, butuh yang yang tertulis ya? Yang tertulis, yang bisa gua buktikan. Hadisnya mana? Ini. Karena dulu kan emang pengajian tuh konsepnya baik ceramah ya kan? Baik ceramah. Kan? Nyuruh dulu. Itu baca nanti kan? Baca nanti. Tapi emang itu budaya Indonesia banget kan? Ya kan? Malas membaca. Ya udah kasih tahu aja caranya. Sebenarnya itu acara paling konkret, cuma mungkin karena lu seorang yang tipe pembaca ya, pembaca ulung kan? Membaca ulung, gue demen banget untuk baca. Buat baca. Betul. Nah, akhirnya gue baru nemu di situ di buku itu. Itu bukunya bahasa Indonesia, ya kan? Gue baca, gue praktikan lah 2221. Ya. Terus mulai rutin 2221. Gue tuh dari SMP kelas 2, karena gue ikut KIR kan. Jadi kan gue SMP bilang gue ikut KIR, gue ikut Rohis. 2 ya? Iya. Terus gue ikut OSIS. OSIS tuh bukan ini ya? Emang wajib ya? Enggak. Setiap kelas ngirim? Enggak. Oh, kalau SMP beda ya? Beda SMP gue. Terus gue ikut Pramuka. Pramuka itu wajib tapi. Pramuka wajib. Cuma yang bagian kayak yel-yel tuh ada tuh sendiri pasukannya. Gue tuh Pramuka kayak orang yang gak pengen gitu. Oh, lu nggak bentuk tim ya? Nggak tahu, gue kayak ini perkaderan ya nanti di perkaderan lu di kuburan, nggak tahu ya kalau teman-teman gimana. Tapi gue di kuburan sama ya. Tapi gue di Ragunan dan dibuat kubur-kuburannya. Oh, gue dari kuburan bifak. Oh, dari. Lu tahu kan itu bifak? Iya.
ya kan? Karet bifak Di situ. di situ. Oh, neneknya dekat-dekat itu dong. Gue memang di kuburan. Memang kuburan. Itu biar murah. Karena sekolah gue tinggal nyebrang. Tinggal nyebrang kan? Tinggal nyebrang. Iya, deket. Iya, sekolah gue tuh tinggal nyebrang doang udah karet bifak. Paham. Tuh. Jadi karet bifak memang jadi salah satu sasaran utama sebenarnya. Sebenarnya lebih ke males saya gitu jalan ke Cibubur, jalan ke Ragunan. Ngapain ya? Iya. Tahu. Nyebrang set. Apalagi Jakpus kan nggak ada tuh namanya tempat camping kan. Tempat camp. Tempat Iya sih camp. ada. Kan rata-rata di Jaksel, di Jaktim. Cibubur, Jaktim, Jaksel, Ragunan. Iya. Itu doang kan? Iya sih. Atau Jakpus maunya kan. ke Depok Oh sekalian. iya, Depok. Sekalian Bogor. Ya lu itu lebih enak. Oke, terus lanjut gimana? Oke. Jadi gua akhirnya males bawa baju olahraga. Karena baju gua akhirnya banyak yang gua bawa. Ya kan? Dan dulu tuh guru gua, terima kasih untuk Pak Guru gua. Kalau nggak salah namanya Pak Aziz dulu. Hah? Sama bapak agak kurus, gue lupa namanya. Dia tuh ngasih nilai gue besar. Karena lu aktif. Enggak, karena gue puasa. Oh, karena lu puasa. Karena gue puasa. Jadi gue tuh boleh nggak ikut olahraga karena gue puasa. Karena Seninnya puasa. Karena kebetulan olahraga gue adalah di hari Senin. Senin kan? Jadi gue boleh nggak ikut olahraga dan nilai gue tetap KKM. Keren. Karena gue puasa. Pada saat itu kayaknya berat ya untuk seorang SMP jalanin puasa. Kayak lu aja gitu. Gue selalu peringkat. Gue nggak pernah nggak peringkat. Peringkat, terus rambutnya pendek. Rambutnya pendek. Orang kurus tinggi. Iya. Lu orang-orang gitulah. Iya sih. Iya. Iya. Nah itu Sabtu 2 emang ada di kelompok gue. Jadi pas jam istirahat tuh kan jam 9 ya biasanya jam 9. Nah yang lain pada jajan dia enggak. Dia ke masjid, sholat, Oke. ke musola sholat. Gue liatin dong, lu ngapain? Sholat, bang. Oh ya gue ikut kan ya. Ya udah dari situ dia ikut sholat. Lu nggak jajan? Enggak, gue puasa. Ya Allah sedih juga gue. Gue hampir nggak pernah ngasih tahu teman-teman gue kalau gue puasa. Oh gitu. Tapi ada yang tahu. Ada sebagian kecil. Cuma pas jam istirahat pertama, lu sholat tuh duha. Dan anak teman-teman yang lain ngikutin lu nggak? Enggak, karena gue selalu izin kayak gue ke toilet bentar ya. Oh nggak ada musola di sana ya? Ada musola, ada masjid. Nah terus? Tapi gue selalu izin kayak gue ke toilet ya. Atau gue cuci tangan dulu bentar ya. Oh tapi di musola nggak ada yang tahu. Lu ke musola? Jarang. Oh jarang. Berarti emang sekolah lu nggak alim ya? Sekolah lu nggak. Karena sekolah gua. Gue ke Torohis. Oh iya. Gue cerminan arah. Cerminan. Jadi arah. lu emang superhero jadinya kan? Superhero. Gue nggak mau orang lain tahu sebenarnya. Berarti lu belum ngajakin ya? Belum ngajakin yang lain? Gue aja diajakin. Oh lu diajakin? Kan hanya Sob Jadi. Oh iya. Cuma 2 waktu itu ya pelakunya ya. Soal di tempat gue tuh 4, kadang 1 kelas ada tuh. Tapi 1 kelas tuh dari 6 kelas yang berbeda dikumpulin jadi 1 gitu. Dan emang titel mereka ada yang OSIS, ada yang jadi ketua ROHIS. Gitu. Gue tuh ngelakuin protes dari... Gue mulai protes sama sekolah tuh dari kecil kayaknya. Gue tuh waktu SMP gue pernah protes sampai ngegiring masa banyak juga. Ya lu kan emang tipe orang protes tuh. Jadi waktu itu tuh kasusnya adalah sholat zuhur digilir pakai absen per kelas. Sholat zuhur digilir pakai absen. Absen kelas. Karena nggak muat musolanya. Karena banyak kabur sebenarnya. Akhirnya harus pakai absensi. Sholat. Kayak Jumatan gue pakai absen. Aku justru Jumatan nggak pakai absen. Oh enggak, kalau gue pakai absen terus gurunya lihat, oh udah tahu. Jadi absen muka. Oh enggak, gue pakai absen nih, bener di absen. Bener di absen. Itu. Nah, gue giring setiap ketua kelas, gue konfrontir, ya kan, gue agitasi massa, ya kan. Bagaimana caranya ini dihapuskan? Udah bisa mengajak yang lain tuh. Udah bisa mengajak yang lain. Iya. Udah bisa yang lain. Ya kan. Masa iya kita mau diperlakukan seperti ini? Oh itu nggak tahu kenapa gue emang udah terfikirkan aja. Emang lu sebutan prof tuh udah bener ya? Kalau di dulu tuh gue dipanggil Mr. Tricky.
banyak triknya Oh gue. banyak triknya. Banyak triknya, banyak banget caranya. Sebenarnya Prof itu udah bener gitu. Udah bener. Udah bener. Bukan provokator ya. Bukan. Pintar ya. Alibinya gitu ya. Banyak triknya. Banyak triknya. Banyak Oke. triknya. Terus? Gue konfrontir, akhirnya terjadilah perlawanan sama audiensi kita ke guru. Ya kan, Pak kita nggak mau kalau ini diabsen. Tapi gimana ini? Akhirnya kita ngelakuin, teman-teman yang emang mau ngaji dibolehin. Akhirnya kita ngebuka banyak banget hal-hal baru kayak sarung dikasih gratis buat sekolahan. Terus jadi sekolah akhirnya nyediain sarung, mukena, Quran yang banyak, dan banyak teman-teman yang ternyata tanpa Paksa absen ya. absen, mereka sholat. Tapi memang jumlahnya minoritas, tapi lebih ikhlas. Nah terus yang enggak tuh gimana? Kan itu termasuk tongkrongan lo tuh, yang enggak tuh. Betul. Tongkrongan kalau di depan sekolah kan itu. Enggak. Kalau naiknya mobil bak. Iya. Kalau enggak tawuran nih ke sekolah sebelah. Iya. Itu gimana yang enggak tuh? Oke. Nah itu lu mencoba untuk ini dong, membiarkan mereka dong. Kan sama saja lu membuat kesalahan. Artinya lu tidak mencoba mengajak mereka kepada hal yang baik gitu kan? Oke. Gua selalu nongkrong di tempat yang berbeda. Bahwa gue punya konsep, emas itu mau ditaruh di comberan tetap emas. Ya tetap berkilau. Ya, berlian tetap akan. Cuma kan jumlahnya sedikit. Karena lu tidak bisa ngajak yang lain. Kan lu aja emasnya. Nah, tapi di SMP tuh akhirnya banyak yang masuk ke organisasi. Ya kan, karena gue ajakin, ada program ini nih, program ini nih. Programnya ngapain? Jalan-jalan doang. Ya, emang lu SMP jalan-jalan. Ya kan? Gue tuh hampir setiap Sabtu gue di Bandung. Di Bandung ngapain? Gue di Bandung tuh nanam ini pohon jamur. Oh, Jamur. Buat dijual. Itu siapa yang punya inisiasi itu? Kir. Oh, Kir. Itu emang tiap penelitian ke sana ke Bandung. Awalnya gue bilang kan, Kir gue tuh absurd. Oh gitu. Iya kan? Tapi diizinin ya? Diizinin, dibiayain. Ih, keren. Kir gue tuh absurd. Kir gue, dari mulai disuruh jualan Aqua, dulu kita ada merek botol namanya Oxygen. Oksigen. Itu emang viral. Botol beling tuh kan. Water mineral beling. Water mineral. Iya. Karena mereknya Aqua merek, Oxygen merek gitu kan. Nah ini yang Oxygen yang beling. Ya. Anak SMP jualin. Oh dulu gue juga jualan sih. Itu. Nah. Tapi jual di kelas. Enggak, gue di luar. Oh di luar. Di CFD ya? Enggak, di putaran abang aja. Suruh jualin tuh. Nah terus? Modal kasih ke sekolah, untung buat pribadi. Nah, udah berjalan set. Terus kita rutin ke Bandung Barat waktu itu. Jamur. Habis nanam jamur udah rutin. Bikin kita lele. Bikin budidaya lele, budidaya nila, budidaya kayak gitu. Oh di ember-ember? Enggak, kita bikin langsung kolam gede. Kolam gede. Bobok tanah dong? Enggak, naik ke atas. Oh yang ini yang terpal ya? Enggak, semen. Ditinggiin ke atas gitu. Kurang lebih kalau dari tanah tuh tingginya 2 meter apa semeter? Meter. Panjangnya 3,5 4 meter gitu. Itu tanah siapa yang dipakai? Sekolah itu gue banyak. Oh tanah sekolah. Oh iya. Banyak yang kos tanah sekolah gue. Terus di samping itu kebun buat penelitian pohon kir. Jadi pohon-pohon yang itu dikasih-sayatin buat diteliti pakai mikroskop gitu-gitu lah. Kerajinan tangan ya. Dan kir gue tuh nggak tahu, kir itu kayak aktivitasnya aneh-aneh aja. Terus bagi gue itu oke lah ya. Ada hal yang aneh kayak bikin film. Oh bikin film biasanya ya bocah-bocah videografi lah. Kir. Begitu kalau gue tuh kir gue absurd. Belajar saham tuh di level SM. Kir. Belajar saham? Iya.
nggak masuk kan bener kan? Nggak masuk. Nggak masuk kan? Absurd kira gue. Kayak gue baru denger belajar saham tuh ada di SMP. Kayaknya nggak ada dulu tuh. Ada deh sampai gue. Tapi itu jadi kir aja. Dan kir itu jadi merajai di semua anak kir itu adalah semua organisasi. Berarti rata-rata emang ikut kir. Dan Enggak, maksudnya kir itu anak-anak kir itu ikut organisasi. iya, dan hampir semuanya ketua. Mereka ketua. Hampir semuanya ketua. Berarti emang suka nyari ide-ide gila ya. Ide-ide absurd. Iya. Ide-ide yang absurd yang nggak tahu gua tujuannya apa kemana, tapi ya jalan-jalan aja kayak kita punya kebun, kita punya nanam cabai, nanam sawo, nanam jeruk Bali, jeruk nipis. Kita juga apalagi ya, budidaya ikan. Kita beli ikan di Jatinegara jam 4 pagi, kita harus kumpul di SMP. Itu SMP jam 4 pagi tuh. Datang harus datang. Pagi kita naik motor rame-rame ke Jatinegara, beli ikan yang segede-gede gini nih, Yang kecil parah. Itu harganya kalau nggak 50 perak, cepet 100.000. 100 rupiah 2 ekor ikan. Emang masih zaman waktu itu? Waktu itu kenapa belinya gitu? Belinya tuh seember biru. Oh, karena ini ya, satu ekor kecil doang ya. Ekor kecil doang. Oh iya, tahu. Ini beli seember biru. Itu beli berapa? 1.000 kalau beli. 1.000 ikan ya. Ya 1.000. 1.000 ikan berarti 100.000. Ya waktu itu kadang ya 100.000 atau berapa gua nggak tahu tuh, karena guru gua aja yang Guru lu ikut? Guru gue ikut dong. Guru kir gue begitu. Oh, guru kir lu udah mengajak ke hal-hal yang liar ya? Iya. Bisa aktif banget ya. Karena memang gue sangat terima kasih banget untuk almarhum Pak Nur. Almarhum Pak Nur Arifin, dia tuh ngajarin banget untuk kita berjuang. Gitu. Dengan kemampuan apapun yang ada. Jadi teman-teman buat yang dengar atau yang tahu cash kita sekarang, ya kan, jangan pernah ngukur bahwa start kita itu sama, karena hidup itu nggak punya temperatur yang sama, nggak punya privilege yang sama. Privilege gue dengan privilege lu, privilege dengan yang lain-lain pas berbeda, dan start kita berbeda, maka finish kita berbeda, target kita berbeda. Jadi jangan saling mengukur Kemampuan ya. Oh enak ya lu, enak ya. Cari aja yang bisa lu kerjain gitu Kita kan. cukup mensyukuri aja. Dan kita cukup, ini loh, orang yang bisa sukses itu karena orang yang mau berusaha. Bukan karena dia bakat yang berlebih, tapi ya usaha aja yang keras. Oke. Tuh. Habis lagi. Nah, lanjut tadi ya. Kan karena almarhum guru lu tuh ya. Iya. Jadi lu bisa aktif gitu kan. Iya. Tapi emang fenomena sekarang tuh ini ya, kan katanya banyak yang mulai ini ya, untuk tidak aktif atau malah kecenderungan takut untuk melakukan hal sesuatu kan. Karena dia suka banget media sosial, nonton orang udah pencapaiannya sampai mana gitu kan. Oke. Nah, menurut tuh gimana sih fenomena kayak gitu? Katanya sampai ada yang bunuh diri. Iya. Jadi gua tuh cukup concern dalam dunia pendidikan. Di akhir-akhir gua di BEM NUS. Dan oke, teman-teman BEM NUS. Salam kenal ya. Yang kita pernah di kursi yang sama. Nah, gue akhirnya mencoba untuk berpikir, kok hari ini teman-teman banyak ya yang mengalami penyakit anxiety. Oh, anxiety. Iya, paham. Iya kan? Atau Indonesia hari ini menjadi peringkat nomor 1 skizofrenia tertinggi di dunia. Apa tuh skizofrenia? Skizofrenia tuh kecemasan berlebihan ya? Enggak, sebenarnya itu halusinasi. Oh, halusinasi. Dan Indonesia menjadi peringkat 1 di dunia. Orang yang memiliki halusinasi. Itu karena kecanduan itu TikTok. Itu karena
dia menciptakan dunianya sendiri. Harusnya sesuai alur ya. Tekanan berlebih. Jadi gini, Tekanan berlebih. gue tuh dulu punya temen gue SMA, tapi nggak SMA nggak bareng sama gue, dia SMA-nya beda. Case-nya waktu itu dia mau jalan-jalan ke Bromo, Iya. ya kan, terus dia nggak mau ikut. Kenapa? Nggak mau aja. Kok gitu? Karena bagi dia ngapain harus ikut? Kan biar seneng bareng, Betul kan? biar rame. Betul. Ya kita jangan jadi manusia kuper lah. Nah, dia orang yang peringkat. Oh dia peringkat. Dia. Dia anak rohis, dia anak yang peringkat. Dia anak kiri juga di SMA-nya. Di SMA gue gak anak kiri tapi. Ya lu gak usah ngomongin. Nah, akhirnya dia itu. Hah? Dia silat lagi. Apa? Dia ikut silat atau gimana? Enggak. Dia itu mencoba untuk ngomong ke gurunya untuk bilang, pas saya nggak mau ikut. Terus ibunya datang ke sekolah, ibunya bayarin untuk ikut acara itu, ikut apa namanya, jalan-jalan. Terus Dia pokoknya nggak mau, ya kan. Terus akhirnya dia bilang bahwa ayahnya juga nggak ngizinin buat berangkat, tapi ibunya malah bilang ayahnya udah nggak ada. Gitu. Iya, bapak ibunya cerai, pisah, broken home ya. Iya, akhirnya dia depresi di sekolah, dia di bahan ejekan karena membohongi sekolahan, ya kan. Terus juga di rumah jadi depres juga kayaknya. Iya, dia jadi tertutup kan. Akhirnya ya udah dia depresi. Tapi nggak sampai bunuh diri. Tapi jadi skizofrenia. Jadi mengurung aja ya. Jadi punya halusinasi berlebih. Dia bisa ngobrol sama Naruto, bisa ngobrol sama Goku. Oh iya. Ya kan? Nih tiba-tiba lagi ngomongnya ada Goku di sini tuh. Ada Goku. Dia jadi ngobrol sendiri ya. Ya kan, ini ada Goku. Ya kan, lu bisa ngasih. Nanti ada Goku, ada ngomong sama SpongeBob. Ya kan, ngomong Squidward, ngomong sama Naruto. Oh itu kalau halusinasi udah berat gitu ya? Iya, karena hidup. Bener-bener hidup. Kalau dia bisa ngobrol sama ini ya, tetangga sendiri ya. Gimana Pak, Bu? Area normal. Kalau ngobrol berdua normal. Tapi terkadang sendiri. Terkadang gini, kita lagi ngobrol nih, tiba-tiba ada Goku lewat, kata dia. Goku lewat? Iya. Kayak Indigo deh. Indigo tuh lebih kepada hal yang mata batin gitu kan? Mata batin gitu. Tapi mata batin itu kan, misalnya bukan hal-hal yang dilihat pada umumnya. Iya, dia harusnya ngelihatnya hantu. Atau emang ada anak kecil nih. Ini enggak. Dia ngeliatnya Goku ya. Dia ngeliatnya ya. Ya hal yang emang bagi dia itu imajinatif bagi dia. Ikan Naruto. Lihat tuh di televisi kan Naruto lagi lari. Enggak gitu kan. Kita nggak tahu apa. Nah terus gimana nih? Setelah dia halusinasi, jadi rehabilitasi, mendingan, ya kan? Tapi efeknya nggak hilang, masih, tapi lebih stabil. Itu karena ini ya, faktor broken home tadi ya? Enggak, faktor dia nggak mau ikut aja, nggak mau ikut jalan-jalan. Oh gitu aja sebenarnya. Iya, jadi itu faktor dari situ tambahannya broken home itu. Enggak, broken home sama sekali nggak punya masalah. Oh berarti faktor kedua tuh diejek kan? Diejek tapi dalam lingkup yang di sekolah diejek, di rumah diejek. Dia tuh nggak punya. Di rumah diejek siapa? Keluarga. Oh diejek keluarga juga. Dia nggak punya safe house. Ibu adalah tempat yang paling aman harusnya untuk bercerita. Ya. Bagi anak laki-laki. Dan bagi anak perempuan biasanya bapak adalah tempat yang aman untuk bercerita. Ada case juga, ada anak pelajar kelas tahun ini dia masih kelas 2. Gue termasuk yang itu soalnya. Oh iya. Gue tapi diejek di luar sekolah, di sekolah atau di mana luar kan. Tapi keluarga gue masih
Duku, care. Oke. Karena yang paling care ya abang gue. Kan emang yang sering ribut kan. Iya. Sering tawuran dia itu. Jadi menurut gue ya karena abang gue aja. Tapi gue jadi apa ya? Jadi minder sih sebenarnya ketemu teman gue tuh karena ya jadi yang jadi superior jadi dia kan sebenarnya kan. Kalau abang gua kenapa-napa pasti gua yang turun. Kalau abang gua yang dipalak nanti gua yang berantemin. Oh jadi kebaliknya ya. Karena abang gua nggak berani loh kali itu. Hanya lu aja yang berani ya. Agak lain. Agak lain. Agak lain. Oke. Nah terus Iya kan? kan dengan fenomena saat ini gimana? Nah, hari ini tuh pelajar di kota-kota besar ya, wabil khusus yang media internet itu tuh unstoppable gitu, yang apa ya? Yang tanpa batasan. Batasan, tanpa henti, tanpa Dan filter, dalam satu kelas yang sama kan. dalam era yang sama. Kita bicara kelas tuh bicara umur, bicara sekolah, Iya. misalnya sama SMP. Karena itu kan pasti orang juga ngelihat itu kan zaman gua dulu itu kan videonya ada tuh. Jangan langsung nikah. Hah? Akhirnya terbudayakan nikah muda. Oke. Nikah muda tanpa kelas parenting. Tanpa kelas parenting, tanpa belajar bagaimana mengurus anak, tanpa belajar bagaimana menjadi dinamisator dan kalisator dalam keluarga. Akhirnya sama-sama punya ego masing-masing karena belum selesai masalah pribadinya mereka. Dan itu ditumpahkan menjadi investasi anak. Anak akan dinilai menjadi bahan investasi. Anak jadi sumber daya manusia. Dan itu menjadi kesalahan. Nah, ketika hari ini terjadi banyak hal-hal yang penyimpangan, Ya. sebenarnya simpelnya adalah mereka punya ekspektasi di luar kemampuan mereka berekspektasi. Misalnya gini, Cok, gue datang ya ke rumah lu jam 7, ya kan? Nah, berarti kan lu jam 7 tank, lu udah prepare, udah siap, udah rapi, udah punya gambaran, bro. Betul. Ya kan? Terus ternyata gue nyampe jam 8. Nah, dari jam 7 sampai jam 8 lu ring-ringan. Dia datang nggak ya? Dia gimana ya? Apakah dia nggak datang? Apa jangan-jangan dia tiba-tiba kecelakaan? Atau misalnya, wah jangan dia musuhin gue tiba-tiba nih. Atau gue punya kesalahan ya? Ya kan? Selama sejam itu, lu tiba-tiba overthinking karena gue telah datang. Ya, padahal chill aja gitu loh. Maksud gue, ya elah, ngapain? Gitu. Iya. Misalnya nih, gue telah datang. Ya pikir aja positif. Oh, telat. Mungkin sibuk. Ya mungkin macet. Ya sesimpel itu bisa kan. Ya kan? Lu gak usah berpikir bahwa Lu nggak usah berpikir ini ya 10 menit 15 menit ke depan kan. iya, maksud gue lu gak usah mikirin kayak jangan-jangan dia marahin gue nih, jangan-jangan dia ngeblok gue, jangan-jangan dia musuhin gue, kok tiba-tiba dia gak datang ya, jangan-jangan dia kecelakaan, jangan-jangan dia udah. Gak usah lo mikirin hal-hal yang belum tentu itu Belum tentu terjadi. Nah sekarang banyak yang kayak gitu. Dan sekarang banyak-banyak kayak gitu. Akhirnya anxiety di kota-kota besar tuh menjadi idaman. Anxiety itu penyakit yang ketakutan berlebih. Ya. Kecemasan kan. Kecemasan. Cemas dalam hal apapun. Karena akhirnya dia tuh nggak punya filtrasi, nggak punya filter, ya kan? Yang menganggap bahwa di dunia ini nggak punya kelas, nggak punya skat, nggak punya dimensi. Semua sama buat dia ya. Iya, eranya dia. Ya kan? Gua dulu bersaing sama kelas gue dan angkatan. Era tahun ini kan yang semuanya sama gitu. Iya. Ya kan? Dulu gua punya pesaing teman kelas gua maupun teman angkatan gua. Itu pesaing gua. Hari ini pesaing kita, pesaing teman-teman SMP, teman-teman SMA, ya kan? Adalah seumurannya dia. Teman-teman yang umur 14 tahun di London ada yang punya mobil. Ya, Terus ada tuh. Dia ngerasa cemas. Oh, gimana ya? Belum punya mobil. Belum punya mobil. Sedangkan gue masih kelas 1 SMA, masih kelas 3 SMP. Stres. Posisinya dia lagi di Jakarta. Gue dulu kayaknya gak mikirin itu ya. Sama. Karena ya kan, kita tuh punya kelas, punya dimensi. Kita punya ruang dan waktu.
lawan main kita adalah teman kelas, teman angkatan. Iya, karena kita cuma ngeliat sekolah kita. Iya. Kita nggak ngeliat, emang peduli kita dari luar sekolah? Enggak. Iya, enggak sama sekali. Andai kata kita peduli, ya kan, maksimal adalah ruang lingkup gang kita, ya kan, komplek kita, Ya, ya kan. Karena gua di Tanah Abang, oke, teman-teman Tanah Abang aja. Yang selevelan Tanah Abang, yang SMP sangkatan sama gua, udah. Gua nggak peduli tuh anak Menteng kayak gimana, ya kan? Anak Jaksel, Tebet kayak gimana, enggak. Iya, jadi dia mengukur jarak kan. Iya, Jadi dia melepas sekat itu. ya jarak itu jadi terlalu lebar gitu kan. Iya, dia melepas ruangan waktu. Bahkan kalau di sekolah berpikir ya udah lu akademiknya bagus gitu kan. Aktif organisasi kan. Kelar. Iya. Hari ini enggak. Di London ada yang umur 14 tahun, dia tiba-tiba Punya punya mobil. mobil. Terus kita pernah digemparin bahwa ada si siapa yang halilintar? Oh, Ata. Bukan yang Torik ya. Torik. Haji 2 bulan. Haji 2 bulan. Umur 2 bulan udah haji. Anak Raffi Ahmad. Raffi Ahmad punya banyak aset yang wah gitu. Terus akhirnya itu menjadi hal yang apa ya, degradasi kayak, atau penurunan Ya, degradasi moral kan. dari moral. Akhirnya teman-teman yang di pihak SMP, yang SD hari ini, yang SMP hari ini ngerasa stres. Gue bisa gak sih hidup kayak gitu? Dan mulai nggak terima dengan apa yang dia terima hari ini. Dia mulai nggak bisa bersyukur apapun yang dia miliki hari ini. Ya, bagi dia ya udah perjuangan hari ini sama perjuangan besoknya sama aja gitu kan. Iya, akhirnya dia jadi pemberontak, pembangkang. Dia kayak quarter life crisis tahun belasan. Padahal itu kan harusnya quarter life crisis untuk usia 25 ke atas. Betul. Ya kan? Quarter life crisis adalah usia di 20 ke atas. Jadi dia berasa krisis kehidupannya dimulai dari tahun mungkin. megang HP ya. Apa megang HP dia? Nah itu dia masuk quarter life crisis tuh. Kayak belum tuh. Chill dulu lah. Pokoknya sebelum SMA lu tuntas, ya lu santai aja dulu kan. Iya. Makanya kalau SMA-nya tuntas, terus, udah quarter life crisis nih, ya udah ikut kampus, kuliah dulu. Biar nggak ikut momen itu. Langsung kerja kan. Ya untuk teman-teman SMA kerja silahkan lah. Teman-teman SMP kerja ya udahlah. Ya kan, selama dia bisa bersyukur hari ini, teman-teman akhirnya denial, tidak terima dengan apa yang mereka terima, apa yang mereka punya. Ya kan, kayak gue ngerasa kayak di anaknya Pak ini nggak begini, anaknya ini nggak begini. Kenapa lu nyuruh orang tua gue nyuruh gue mulu sih? Ya kan, terus misalnya orang tua ngomong kan, ya tuh anaknya Pak Asep misalnya kan, udah ranking 1, Terus, ya kan. Kamu gimana? Gini mulu, gini main HP mulu, main itu. Kecemasan itu, depresi itu dibangun seperti bola salju. Diguliringin terus sama keluarga terdekat. Ya kan? Oke, kalau emang cuma hanya keluarga, tapi kadang lebih dari kata keluarga yang menggulingkan itu, yang membantu menggulingkan bola salju itu. Sekolah, pembulian di sekolah. Tidak berhenti pada pembulian di sekolah, pembulian di sosmed. jadi dia merasa ini ya, langsung tertutup, nggak punya dunia ya. Dia nggak punya batasan, dia nggak punya ruang aman. Dan itu banyak sekarang terjadi. Banyak. Dan akhirnya mereka itu lari pada setengah solusi. Setengah solusi gimana? Kalau lu bicara setengah solusi dalam bentuk hari ini, atau lu bicara setengah solusi dalam bentuk ekonomi. Kalau gue dalam bentuk ekonomi lu ya, karena gue anak ekonomi, kalau lu mau jadi kaya, ya kan, lu berikan solusi kepada orang yang nggak mampu. Kalau lu mau jadi terkenal, lu ngebantu orang yang sedang kena musibah. Ya kan, kalau lu mau jadi kaya banget, lu menjadi jualan jualan hal-hal yang setengah ngebantu. Ya kan,
kalimat setengah ngebantu atau kalimat setengah ini, ya kan, setengah solusi, Ya. ya kan. Itu kayak gini misalnya nih. Gua dibully di sekolah karena misalnya gua nggak punya teman, akhirnya gua biar punya teman gua harus ngapain? Gua bayar teman gua. Oh, Gua beli teman gua. dibeli temennya ya. Gua beli teman gua. Cok, nongkrong sama gue yuk. Ya kan, gua jemput, lu gua kasih makan, lu gua beliin minum, lu gua beliin baju, lu gua beliin semua yang lu mau, gua beliin. Lu main sama gua. Bayangin kalau di momen lu yang punya uang, ya nggak bakal ada yang mau lah. akhirnya lu punya pikiran, gua ngapain main sama Jul? Ya kan, hari ini Jul lagi nggak ada uang. Nah, itu setengah solusi. Bahwa solusi yang dia beli setengahnya. Itu bayangkan kalau dia lagi ke sana. Bayangkan kalau dia itu solusi yang lain, narkotika, free sex. Ya kan? Narkotika kan setengah solusi, judi online, pinjol, judul ya. Judol, pinjol itu setengah solusi. Ya kan? Kalau lu mau kaya banget, lu produksi setengah solusi. Itu cara orang menjadi kaya banget. Kaya banget tuh dalam artian cepet tapi ya banyak ini ya. Kaya banget aja. Kaya banget aja ya. Ya makanya prosesnya tung. Tapi kan akan jatuh itu kan. Easy going. Ya kan, cepat terbang, cepat turun. Gitu kan. Nah, akhirnya teman-teman banyak yang hari ini merasa dirinya korban, lalu mereka menjadi pelaku utama. Kayak habis mereka itu senang melakukan hal karena mereka dibully, terus mereka diberikan kesempatan ketika mereka punya teman untuk membuli orang lain, dan mereka akan melakukan lebih parah, ya kan? Atau mereka menjadi pelarian, ya kan? Pengacutnya adalah mereka itu lari ke organisasi, atau mereka lari ke narkotika, atau mereka lari ke free sex, ke geng motor, ke tawuran. Karena anak pelajar itu memiliki potensi stamina energi yang jauh lebih besar dari kita. Dan kita harus bisa nyalurin mereka, sedangkan mereka nggak punya sekat itu. Mereka nggak punya sekat itu, mereka punya dimensi yang jauh lebih luas. Yang mereka lihat adalah ngebandingin hidup mereka dengan hidup orang lain yang lebih enak. Ya, karena media sosial kan. Karena media sosial. Reels, YouTube, IG, TikTok, Telegram. Dan hal itu yang menjadi lepas batasnya teman-teman hari ini. Berarti fenomena sekarang tuh emang nggak terlepas dari media sosial kan? Iya. Tapi bukan emang dulu tuh udah banyak ya yang kayak melakukan hal kayak gitu, yang kenakalan free sex, terus narkotika. Dulu emang rame kan narkotika tuh kan? Iya. Zaman dulu juga udah rame gitu. Tapi mungkin dengan sekarang adanya media sosial juga bikin gampang ya. Kayak peredaran narkoba sekarang tuh gimana sih? Akhirnya gini sih, gue ngeliatnya kepada teman-teman ya, kepada teman-teman yang hari ini melakukan tawuran atau melakukan open BO, ya kan, melakukan pinjol, judol dan sebagainya. Mereka tuh butuh ketenangan, kesenangan, sesaat. Di Quran tuh dijelasin bahwa wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah tuh manggil manusia, all in, semua manusia, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke dalam agamamu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kita tidur tenang? Kayak nyanyian gitu kan. Kapan terakhir kali kau tidur tenang? Nah, ada solusi nggak sih kira-kira dengan fenomena ini? Kalau solusi ada. Solusinya apa? Buat anak-anak remaja sekarang, pelajar maupun yang mahasiswa ya.
Kalau yang masih, oke, gua akan ngerutut dari pelajar lu berarti ya. Ya. Sebenarnya tuh lu harus berpikir bahwa ilmu itu dibentuk dari kepala, dari akar, dari landasan. Landasan. Kita tuh punya konsep, pendidikan tuh punya konsep yang namanya akar batang buah. Ya kan? Akar itu adalah yang menggerakkan, yang dasar, ya, yang pola pikir, ideologi, gagasan, narasi, itu akar. Batang itu yang terlihat. Nah, buah itu yang dirasakan orang lain. Ya. Yang bermanfaatnya apa sih? Ya kan? Misal memindahkan jarum di pinggir jalan, itu kan terlihat. Gerakannya ada. Ya. Lu gerak, lu jalan, lu melihat, lu merespon. Ya kan? Sebelumnya kenapa lu bisa bergerak? Akal. Ya kan manusia punya akal kan. Dia memprediksi bahwa kalau jarum itu terkena orang lain, akan berdampak apa? Nah, dia membuang jarum itu. Dia dengan akal dia bergerak, akar, batang, ya kan, dibuang buah. Nah, buku-buku pergerakan, ya kan, simpelnya adalah mereka itu, kalau kita ngomong dalam surat Iqra tanpa bismi rabbika, itu sama aja kayak lu disuruh baca, terus lu melupakan nama Tuhan lu. Dan yang aneh adalah, lu tuh bagaikan kapal tanpa skoci, tanpa kompas, tanpa awan, tanpa burung. Jadi lu bener-bener nggak tahu arah, nggak punya pengaman. Ya. Lu kayak mobil F1 nggak punya rem. Gas terus. Itu kan. Dan anak kampus atau usia 16 ke atas, itu usia jati diri. Jati diri itu sampai terbentuk dengan kenyataan atau quarter life crisis. Quarter life crisis itu adalah terbentuk dengan kenyataan. Ekspektasi kita terbentuk dengan kenyataan. Nah, PR-nya adalah teman-teman di usia 16 sampai di usia 20-an, 25-an, itu udah mulai suka buku yang batang. Butuh eksis ya. Butuh ekstensi. Yang kita cari adalah lu puji gua. Ya kan? Dengan gua bisa ngelakuin ini, gua bisa main basket nih, terus bisa 3-pointer, atau misalnya gua bisa ngedang, atau misalnya motor-motoran nih, gua bisa diangkat-angkat tuh motor, terus nggak pakai helm, atau misalnya lu diri stang. Wah, haus akan like. Ya. Dia butuh pengakuan, butuh followers, butuh like, butuh love. Nah, itu di batang. Sedangkan batang itu kalau nggak punya akar, nggak kuat, tumbang. Buahnya busuk atau buahnya jelek. Berarti dia sebelum melakukan eksistensi, ya kan, sebelum melakukan pengakuan, ya dia harus buktikan dulu kan. Harus punya alasan. Ya. Dan ideologi itu ditanamnya di mental. Mental itu ditanamnya di agama. Berarti emang harus dikuatin dulu agamanya kan. Betul. Baru lu bisa menjadi seorang yang aktif, soleh, produktif. Iya. Di era kampus sekalipun, teman-teman tuh banyak banget yang nggak mau untuk terjun aktif ke lapangan dan nggak berani berbicara kepada orang lain. Itu di era kampus. Di usia teman-teman 20-an, masih banyak teman-teman yang nggak berani untuk berbicara kepada orang lain karena hidupnya ada sosmed. Iya. Kan, selain sosmed, di cover orang tua, di backup penuh orang tua. Ngebantu itu boleh pada batasnya. Untuk era saat ini ya.
Nah hari ini akhirnya terbentur banyak hal. Karena orang tua itu taunya kita punya nyawa 10. Dewa. Ya kan? Orang tua tuh taunya kita kuat, kita manusia yang hebat, manusia-manusia yang terpilih, manusia-manusia irreguler. Ya kan? Akhirnya mereka menganggap kita tuh bisa. Padahal butuh bantuan. teman-teman tuh butuh bantuan. Teman-teman SMP SMA tuh butuh bantuan. Ya kan? Dan itu banyak yang tidak menyadar kan. Dan masalahnya juga karena dia dibenturkan oleh sosmed tiap hari, ya kan? Dia hanya mau dimengerti. Dia nggak mau mengerti keadaan yang lain. Dia hanya mau dimengerti keadaannya dia doang. Misalnya kayak kita ngomong misalnya si A, ya kan? Si A jangan main HP dari maghrib sampai isya, ya kan? Anaknya Pak itu boleh. Ya kan? Ya, jadi hal yang wajar. Jadi akhirnya terbentur dengan hal seperti itu. Karena ya ini pengawasan orang tuanya nggak ada kan. Pengawasan orang tua ada, cuma masalahnya Dibiasakan. sosmed ini menjadi racun Ya. Bukan sosmed aja sih, HP kan. Iya, HP kan, lebih ke HP kan sebenarnya. lebih ke media Ya. Media ini menjadi racun karena media ini mengontrol otak sebenarnya. Saat menguasai negara cuma 3. Apa tuh? Kuasai militernya, kuasai medianya, kuasai finance, keuangannya. Itu cara menguasai negara. Bagaimana membentuk peradaban masyarakat? Kuasai medianya. Masyarakat itu ada di media ya? Media. Sosial kontrol. Media. Ya kan? Bagaimana kita membentuk keadaan konstruk masyarakat di militer? Kuasai militernya. Gitu kan? Bagaimana kita bisa mengatur kehidupan? Kuasai finance-nya. Maka kalau emang kita mau bentuk masyarakat general, kita kuasai medianya. Dan hari ini medianya telah dikuasai sama orang yang nggak bertanggung jawab, sama orang yang mengekspos kebaikan tanpa filtrasi dan digunakan tanpa kebijakan. Itu. Dan teman-teman tuh kadang biasa bingung kayak boleh gak sih gua ngerokok di usia 10 tahun? Ya boleh aja. Kan kayak gitu kan. Atau misalnya boleh gak sih gua naik motor sebelum punya SIM? Ya boleh, dulu juga dilakukan, cuma kan nggak ada yang videoin. Nah, akhirnya hari ini dengan butuhnya ekstensi pengakuan dan sebagainya, itu menjadi hal yang lumrah. Padahal dulu, ya kan, orang ngerokok tuh ngumpet-ngumpet. Dan hari ini enggak. Sekarang terang-terangan ya. Hari ini terang-terangan. Nah, depan bapak sendiri. Walaupun depan orang tua nggak berani, di sosmed nih, play, direkam, lagi ngerokok. Orang lain nonton. Harusnya itu jangan dilakukan ya. Harusnya ngerokok. Harusnya jangan ngerokok. Jangan dilakukan aja ya. Kalau nggak dilakukan juga dari dulu pada ngaku. Iya. Dia SD ngumpet-ngumpet ke tanah merah. Karena emang ngerokok tuh mulai dari SD biasanya itu. Iya. Kelas 2, kelas 3. Dulu teman-teman gue juga seringnya itu ngajakinnya ke tanah merah, Cok. Ngapain? Ngudut kan dia. Terus beli ke warung tuh ngumpet-ngumpet. Iya. Sekarang kayak Alfamart, Bang, rokok 1. Kelar. Karena dulu Alfamart ada tuh yang nggak boleh. Buat siapa? Buat kamu ya nggak boleh. Akhirnya hal itu terdobrak. Man, sekarang terlalu bebas ya. Kalau dilihat terlalu bebas kan. Terlalu lost control. Tanpa filter. Dan juga kayak pengajian gitu juga udah susah sekarang ya. Iya, pengajian akhirnya muncul dengan tanpa ketemu guru. Ya kan, tadi gue sempat nyinggung bahwa kakak adalah takzim. Iya. Ya kan. Nah, kita tuh udah mulai kehilangan takzim terhadap guru. Kita tuh cuman takzim kepada orang yang kita takutin.
Jadi kayak cuma ya kalau ketemu penjahat aja gitu baiknya. Kalau ketemu orang yang lebih kuat aja itu. Iya, lebih kuat. Nah, ini tadi tentang terkait fenomena ya. Itu pokoknya terjawab lah ya. Ya, kalau Ada nggak sih harapan buat teman-teman yang nanti lihat nih atau tujuan ke depannya gitu buat mereka, kira-kira apa harapannya? Oke. Dengan lu sebagai mahasiswa yang lu sebagai apa ya, orang yang aktif gitu kan, karena emang titel lu kan aktivis kampus ya, aktivis kampus. Nah itu gimana harapan lu buat teman-teman nanti nih yang bakal juga jadi aktivis kampus gitu, atau emang yang masih SMP SMA itu gimana harapan lu? Harapan gue ya, gue tuh mungkin mikir gini kali ya. Bentar, kita coba naik. Oke. Kalau lu ngelihat, misalnya gue ngebayangin bahwa diri gue sebagai ikan air tawar. Jika air laut itu lebih indah bagi lu, ya kan, lebih berwarna, lebih indah, lebih luas, ya kan. Tapi jika lu ikan air tawar, lu nggak butuh ke sana karena itu akan ngebunuh lu. Lu akan mati di sana. Itu sama halnya kayak lu punya standar lain. Ketika lu tikus, ya lu menggunakan sayap tikus, ya kan. Kapal itu akan terlihat indah ketika dia berlabuh di dermaga. Tapi kapal itu nggak diciptakan untuk berlabuh di dermaga. Kapal itu diciptakan untuk membelah ombak. Yes, paham. Ya kan? Maka jangan pernah menggunakan standar hidup orang lain. Tapi pakai standar hidup lu ya. Betul. Pakai standar hidup lu. Dan hiduplah yang berdampak positif kepada orang lain, kepada umum, kepada masyarakat. Kalau lu belum bisa berdampak buat orang lain, ya buat diri lu sendiri paling nggak ya. Betul. Seenggaknya ketika lu nggak bisa untuk berdampak pada orang lain, lu nggak usah ngerusak orang lain. Ya kan? Jangan pernah menggunakan standar hidup orang lain, karena standar hidupnya adalah standar hidup lu sendiri. Lu adalah hidup dalam diri lu sendiri. Jadilah diri lu sendiri. Itu buat teman-teman hari ini. Hiduplah yang berdampak. Nah, buat teman-teman hari itu ya, hiduplah yang berdampak. Jangan sosok nggak berdampak loh. Bentar nih main Prof Jul nih. Seorang ahli provokator. Ngeri. Oke, gue kasih kos gini lah. Gimana? Jangan pernah mengejar nirmala untuk menggapai Baskara. Udah gitu. Gitu aja. Bagi yang paham ya. Notifnya. Bagi yang paham. Kalau yang nggak paham, lu coba ngobrol sama gue lagi di kolom komentar atau lu bisa nge-DM IG gue. Kayak paman Aira tadi ya. Apa? Oh iya, tadi. Kayak paman Aira tadi. Jadi teka-teki gitu kan. Oke, itu dari Prof Jul. Terima kasih banget udah mau ngisi podcast kali ini. Ya karena ini emang juga di rumahnya sih ya. Iya sih. Lumayan deh ya. Lumayan nih. Oke, itu aja dari gue, Ponco Haris, sebagai peneman kalian. Semoga kalian bisa menjadi pendengar yang baik ya. Bukan menjadi penjahat yang ulung. Ya. Lebih baik pernah jahat dibanding pernah baik. Oke, siap. Oke, itu aja dari saya. Mohon pamit. Dari Prof Jul ada tambahan? Cukup. Oke, sekian, terima kasih. Kita akan balik lagi di episode selanjutnya di podcast AMPC, Anak Muda Punya Cerita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.